biasanya ada yang salah paham. Kalau di taekwondo itu panggilan ustaz atau guru atau pelatih itu namanya sabem atau artinya instruktur. Sedangkan kepala pelatih itu namanya sabening. Jadi biasanya sabening itu ditujukan untuk seorang kepala pelatih. Di dalamnya ada pelatih-pelatih yang lain. Dan itu biasanya dilakukan oleh klub-klub yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian untuk sabuk, nah ini sabuk di taekwondo. Ya, mungkin kalian yang baru tahu atau baru taekwondo itu tingkatan awalnya taekwondo itu mulai dari sabuk putih. Jadi kalau kalian masuk ke ekstra taekwondo, nanti latihan, kalian mulai dari sabuk putih. Ya, dari sabuk putih atau ber-10, kemudian sabuk kuning atau ber-9, kemudian kuning strip 8, kemudian sabuk hijau, kemudian sabuk hijau strip, kemudian sabuk biru, kemudian sabuk biru strip merah, kemudian sabuk merah, kemudian merah strip hitam 1 sama merah strip hitam 2. Nah, setelah nanti kalian menjalani proses itu yang namanya GEP, tadi saya bilang mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, maka setelah kalian melakukan itu semua, maka kalian akan naik level menjadi seorang sabuk hitam. Ya. Sedangkan sabuk hitam sendiri juga ada tingkatannya, mulai dari dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, sampai dan 9. Seperti itu. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan juga untuk seorang sabuk hitam, di mana untuk menyandang sabuk hitam seperti ini ada batasan usianya. Seperti itu. Jadi usianya itu mulai dari 15 tahun ke atas baru bisa menggunakan sabuk hitam seperti ini. Terus gimana kalau seandainya sabuk hitam usianya di bawah itu? Nanti sabuk hitamnya dinamakan POM. POM itu sabuk hitam untuk anak-anak. Seperti itu. Apakah ada? Ada. Di Indonesia sendiri sabuk hitam paling muda itu usianya 7 tahun. 7 tahun sudah sabuk hitam dan 1, tapi disebutnya sebagai POM 1. POM 1 sendiri itu maksimal hanya sampai 4. Setelah itu menunggu dewasa, baru mereka melanjutkan sampai ke dan 5, seperti itu. Sedangkan untuk yang dewasa sendiri, ya begitu mereka sudah sabuk hitam, langsung disebut dan 1. Oke, terus taekwondo. Nah, mungkin ada beberapa yang nggak tahu nih taekwondo dari mana sih? Ya. Jangan-jangan bikinan Sabaudrian sendiri? Enggak. Ya, taekwondo itu asalnya dari Korea, bela diri asal Korea. Dari mana taekwondo itu terdiri dari 3 kata, yaitu T, kemudian Kwon, sama Do. Ya, di mana T itu TAE, ya dibacanya T, itu artinya dia menendang atau kaki. Kemudian untuk Kwonnya sendiri itu tangan atau tinju. Nah, terus kalau Do-nya sendiri itu aliran atau seni. Jadi kalau kita artikan secara harafiah itu taekwondo dia adalah seni atau aliran bela diri yang menggunakan kaki dan tangan. Seperti itu. Jadi di taekwondo sendiri itu tidak menggunakan perlengkapan atau alat bela diri yang lainnya. Untuk menggunakan alat bela diri itu hanya tambahan saja, tergantung dari pelatihnya. Seperti itu. Tapi kalau dari sananya itu tidak menggunakan alat bela diri. Seperti pisau atau mungkin yang lainnya. Oke, jadi itu untuk taekwondo. Taekwondo sendiri memang terlihat aktif di kaki karena memang kalau kita taekwondo sendiri sebenarnya ada 2 jenis, ya ada 2 jenis organisasi. Yang pertama ITF, Indonesia Taekwondo Federation, terus yang kedua itu WTF, World Taekwondo Federation. Nah kita menganutnya ke
terlihatnya mengarah ke kaki karena memang sering digunakan kaki pada saat pertandingan seperti itu. Nah, di taekwondo sendiri masalah pertandingan itu ada beberapa jenis. Ya, kalau pertandingan di taekwondo itu ada dua kategori sebenarnya. Ada kyorugi, fight-nya. Kemudian yang kedua itu pomse. Nah, pomse. Kalau dibagi lagi, kyoruginya itu berdasarkan usianya, usia masing-masing, berat badan, ya. Kalau untuk kategori pemulanya nanti berdasarkan sabuknya juga. Sedangkan kalau pomse itu adalah kejuaraan seninya yang dipertandingkan, seninya mulai dari yang mungkin udah belajar dari sabuk dasar nanti tiger 1, kemudian tiger 2. Kalau untuk yang kejuaraan biasanya dilakukan untuk prestasinya mulai dari tiger 4, 5, 6, bahkan tiger sabuk hitam juga ada seperti koryo, tenggang, taibek, mimon, sijil, dan lain-lain sampai liu. Tapi kalau untuk nilai sendiri jarang digunakan untuk pertandingan. Untuk grandmasternya sendiri yang sering dipertandingkan itu sijil, jungpon, nah itu yang sering dipertandingkan di luar. Terus untuk taekwondo sendiri, fight-nya gimana bro? Fight-nya lengkap, sangat-sangat lengkap menggunakan armor atau pelindung, sangat safety, mulai dari atas sampai bawah, seperti itu. Jadi semua ada pelindungnya, kepala ada pelindungnya, kemudian gigi ada pelindungnya, itu gum shield. Terus body, nah itu juga ada pelindungnya, ya namanya body protector atau hukum. Ya, kemudian ada pelindung tulang kering tangan, nah itu juga ada. Kemudian ada sarung tangannya juga, nah, itu juga ada. Kemudian pelindung kemaluan juga ada. Kemudian apalagi kaki, nah tulang kering kaki, nah itu juga ada pelindungnya seperti itu. Terus kalau untuk kategori yang sekarang itu ada yang menggunakan sensor, sistem sensor. Nah sensornya sendiri ada di foot protector, jadi kaki seperti kaos kaki, tapi dia menggunakan sensor, ada platnya di dalamnya. Nah itu nanti terkoneksi dengan body protector. Gitu. Jadi nanti secara otomatis begitu body sama foot protectornya tersentuh dengan beberapa tenaga yang dikeluarkan, itu akan mengeluarkan poin. Itu dalam satu kejuaraan untuk kategori untuk yang sekarang kadet sudah digunakan, kadet, kemudian junior, senior, bahkan sudah sampai seniornya juga seperti itu. Memang pertama kali yang menggunakan body sensor itu biasanya senior dulu. Setelah itu baru turun-turun sampai sekarang kadet sudah bisa menggunakan body sensor seperti itu. Nah, terus, bicara masalah sabuk, nah ada yang namanya pomse yang harus kalian lakukan. Mulai dari sabuk putih, itu nanti kalian akan belajar seninya. Seninya itu dari basic 1 itu dasar 1. Ya, dasar 1, kemudian basic 2, kemudian basic 3. Nah, setelah itu baru masuk ke tiger. Biasanya kalau untuk sabuk putih itu belajarnya basic 1, basic 2, basic 3. Kemudian sabuk kuning nanti sedikit mereview untuk basicnya itu basic 3, basic 2 sama tiger 1. Begitu seterusnya. Nanti yang kuning strip hijau belajar tiger 1 sama tiger 2. Sabuk hijau begitu seterusnya sampai nanti sabuk merah strip 2. Nah, apa yang dilatih itu sampai tiger 8. Jadi kalau untuk basic sendiri itu ada 3, basic 1, 2, 3. Untuk tiger sendiri ada 8, yaitu iljam, ijam, samjam, sahjam, ohjam, 5 ohjam, 6 yukjam, 7 ciljam, 8 paljam. Nah, seperti itu. Itu
kalian hafalkan. Kalau biasanya kita hitung kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu. Nah, kalau di ya, untuk tadi jadi di taekwondo itu hitungannya nanti bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi hitungannya menggunakan bahasa Korea. Hitungannya itu yang pertama hana, dul, set, net, dasot, yasot, ilgul, judul. Nah, itu hitungan 1 sampai 8. Sekali lagi, kita ulangi. Dan itu wajib bisa sebagai seorang taekwondoin. Ya, itu sekali lagi yang pertama hana, dul, set, net, dasot, yasot, ilgul, judul. Nah, seperti itu sampai 8. Nanti kalau diterusin 9 sepertinya itu ada ahok sama yul. Seperti itu. Jadi nanti kalian pada saat lakukan stretching hitungannya bisa menggunakan seperti itu. Hana, dul, set, net, yasot, ilgul, judul. Ya, jadi seperti itu. Oke. Balik lagi untuk masalah latihan. Oke, untuk latihan ada beberapa instruksi dasar yang harus kalian pahami. Ya, instruksi dasarnya seperti apa? Contoh, ceriut. Ya, ceriut itu seperti ini. Ya, ini kakinya rapat. Ya, kakinya rapat, tangannya genggam berada di samping. Ya, jadi begitu ada instruksi ceriut. Nah, seperti ini posisinya. Kemudian instruksi berikutnya adalah junbi. Ya, perhatian, kaki kiri dibuka, set. Nah, kemudian tangannya seperti ini, ya naik ke atas 5 hitungan, karena dulu set, besar. Nah, seperti itu. Ya, sekali lagi, ini jarak kakinya itu 1 kaki atau selebar bahu kalian, seperti itu. Tidak boleh terlalu lebar. Ya, jadi kalau ada yang mesti lihat sendi. Ini bersamaan gerakannya. Set, tuh. Gerakannya bersamaan. Hap, naik. Seret. Nah, seperti itu. Tidak boleh nempel di sini, tidak boleh begini, atau tidak boleh begini. Ya, tuh membentuk. Ya, oke, badan kita. Ya, seret. Nah, sendi. Seret. Oke, gak usah terlalu cepat-cepat. Gak usah set. Gak usah dihentak seperti itu. Kita mengalir. Ya, mengalir. Pada saat naik, tarik nafas. Turun, buang nafas. Nah, itu akan merelaksasi. Karena pada saat nanti kalian latihan, bergerak, begitu dapat aba baru, kembali ke junbi. Nah, itu seperti itu. Ya, terus, nah ini juga di taekwondo sendiri itu tidak hanya mempelajari teknik-teknik bela diri. Ya, dia juga mempelajari bagaimana bersikap, attitude. Ya, karena di taekwondo mempelajari beberapa hal. Ya, selain teknik, dia juga mempelajari seperti disiplinnya, kemudian semangat kompetisinya, kontrol diri, ya, saling menghormati satu dengan yang lain. Itu juga dipelajari nanti pada saat kalian latihan taekwondo. Seperti itu. Nah, terus bagaimana aplikasinya di taekwondo? Aplikasinya adalah untuk penghormatan pada saat kalian latihan. Bagaimana caranya? Seperti ini. Tadi sudah latihan serius. Kemudian kalau penghormatan itu tangannya tetap di sini, kemudian badannya turun. Nah, itu namanya kyongne. Tulisannya K Y O N G R Y E, tapi dibaca
boleh begini, tuh ini nggak boleh, ya ini nggak boleh tangannya, jadi harus tetap di sini. Nah seperti itu ya, jadi posisinya harus tetap di sini stabil ya. Oke, terus balik lagi, ada kuda-kudanya pada saat kalian melakukan gerakan yang tadi, mulai dari Chariot kemudian Jundi. Nah, Chariot ini kakinya rapat, ini sudah mulai kuda-kuda nih ya, namanya Moa Sugi. Moa Sugi ya, ini Moa Sugi, kakinya rapat ya, ini Moa Sugi. Kemudian kakinya dibuka, seret ya, ini Narandi Sugi posisinya, Narandi Sugi. Oke ya, seperti itu untuk teknik dan instruksi dasarnya ya. Nanti pada saat latihan kalian akan melakukan 2 kali upacara, yaitu upacara pembukaan sama upacara penutupan. Upacara pembukaan itu sebelum kita mulai latihan, sebelum kita stretching, sebelum masuk materi, kita upacara dulu. Urutan upacaranya bagaimana? Mulai dari Chariot, Jundi ya, nanti ada instruksi Yoshino Jundi atau berdoa ya, menurut aja kepercayaan masing-masing, terus menundukkan kepala ya. Nanti begitu selesai ada baba, come on, selesai dia nah seperti itu. Nah itu urutannya ya. Tapi sebenarnya ada juga upacara dilakukan secara duduk ya, itu juga ada. Oke, berdoa di cara duduk juga ada, posisinya seperti ini. Nah ini kelihatan sama enggak? Nah di sini tangannya seperti ini ya. Itu di beberapa negara atau di beberapa bidang juga melakukan seperti itu. Benar atau salah? Semuanya benar. Tujuannya adalah agar memfokuskan kita ya, sebelum mulai upacara itu fokus. Jadi nanti pada saat kalian latihan, kalian diberikan keselamatan dan latihannya lebih bagus. Seperti itu. Jadi tertuju, tidak mikirin begitu latihan, pikirin mungkin yang suka makan, begitu latihan pikirinnya ayam. Itu nggak boleh. Harus fokus latihan. Seperti itu. Atau mungkin yang ada tugas, bikin tugas-tugas enggak, harus fokus dulu. Nah tujuannya itu. Terus nanti ada meditasinya juga. Meditasi itu ya itu tadi, memfokuskan kalian. Nah seperti ini posisinya, badannya tegak, tangannya di samping sini, seperti itu. Bagaimana berdoa yang sama? Menundukkan kepala, selesai baru. Nah penghormatannya bagaimana coba? Nah penghormatan seperti ini. Nah seperti itu ya. Oke, tapi kalau di tempat sabeng itu biasanya dilakukan hanya posisi berdiri. Nah, hanya posisi berdiri. Ya, seperti itu. Ya. Tapi mungkin nanti juga akan kita lakukan secara posisi duduk juga. Dan itu tidak ada yang salah, itu benar semua. Dengan kita. Oke. Itu upacara. Oke. Kemudian setelah upacara kita coba ke gerakan-gerakannya ya. Jadi tadi sudah masuk ke upacara, terus kita gerakan. Nah gerakan itu nanti masuk mulai dari pemanasan. Pemanasan sempat sudah saya sampaikan pada saat latihan. Jadi pemanasan itu mulai dari atas sampai bawah, karena kita bergerak secara keseluruhan. Taekwondo itu bukan yang diam terus ada energi boost, no, kita full bergerak, kita aktif. Makanya bagi kalian yang aktif, lari ke sana, lari ke sini, muter-muter, itu kalian begitu masuk taekwondo bagus sekali, karena nanti bisa diarahkan ke arah yang baik. Seperti itu. Nanti kalian latihan pun energik, karena taekwondo memang butuh energi. Seperti itu. Ya, pemanasannya dari atas sampai bawah, dan itu sudah sempat bahas di sebelumnya. Nanti mungkin kalian bisa lihat video saya juga yang sebelumnya terkait dengan pemanasan. Nah, terus untuk materinya, kita mulai dari sasaran, ya, sasarannya dulu. Ada are itu di bawah pinggang, ya, di bawah pusat ini ke bawah. Kemudian ada mongkong itu di sini, tepatnya di ulu hati, ya, di myongjinya. Kemudian elgul itu di sini, ya, perbatasan ini sama ini, ya, tepatnya di sini, di tengah sini, di antara hidung dan mulut atau namanya hidung. Ya, kemudian masuk materi dasar itu pukulan. Jusun sudi, kuda-kuda jusun sudi. Ha, pukul montong dirgi. Ha, pukul montong dirgi. Ha, montong itu sasaran
pukul ke arah montong. Ha, kalau pukul ke arah are, ha ke bawah. Pukul ke arah albul, ha. Seperti itu. Tapi kalau untuk pukul ke arah are untuk turnamen itu tidak diperbolehkan. Itu karena itu termasuk pelanggaran. Tapi kalau untuk teknik self defense, pertahanan diri itu boleh. Justru itu jadi poin penting. Pada saat kalian pukul ke bawah, nah itu bagus sekali. Karena itu titik vital yang bisa kalian lakukan. Seperti itu. Tapi kalau untuk turnamen hanya menggunakan montong jurgi dan elbul jurgi. Seperti itu. Kuda-kudanya seperti ini justru. Ya, kakinya harus ke depan. Ya, nggak boleh buka gini. Lebarnya seberapa sahabat? 2 kaki. 1, 2. Nah, seret. Nah, jadi kalau tadi ceria, jundi, seret 1 kaki, nyusun suji, tambah 1 lagi. Seret. Nah, gitu. Ini namanya nyusun suji, kuda-kuda nyusun suji. Seperti itu. Jadi nanti memperkuat otot paha kalian yang di sini. Begitu sudah kuat, masuk ke tendangannya, bengang, itu akan jauh lebih keras. Seperti itu. Ya, itu untuk pukulan. Ada montong jurgi, ada albul jurgi. Ya, kemudian tangkisan. Tangkisan ada banyak. Untuk dasarnya itu kita pakai 3 tangkisan. Pertama, ya, are maki. Ya, are itu ke bawah. Maki itu tangkisan. Atau kalau ada nama lengkapnya bakat palmo, are bakat maki. Itu nama lengkapnya. Kenapa bakat palmo? Karena menggunakan bagian luar. Ini. Jadi ini namanya bakat palmo. Ini namanya anpalmo yang dalam ini. Nah, ini anpalmo, ini bakat palmo. Ya, bakat palmo menggunakan ini are itu ke bawah. Tujuannya ya bakat maki. Bakat maki itu dari dalam keluar. Bakat maki dari dalam keluar. Itu tujuannya keluar, sama kayak ini. Bakat palmo itu menggunakan bagian luar. Seperti itu. Terus kalau ke dalam, bagaimana dalam? Kalau ke dalam itu namanya anpalmo. Ya, itu senjatanya ini menggunakan. Ya, terus kalau arah tangkisannya, garisnya itu namanya anmaki. Jadi dari luar ke dalam. Kalau dari dalam keluar bakat maki. Dari luar ke dalam anmaki. Seperti itu. Itu teknik tangkisannya. Balik lagi, are maki atau nama lengkapnya bakat palmo, are bakat maki. Jadi dari atas ke sini, nah prinsip tangkisan menggunakan 2 tangan dan menggunakan putaran. Ya, menggunakan putaran. Jadi seperti ini, dia menggunakan 2 tangan. Close, naik, putar dua-duanya, seret. Nah, naiknya relax, keluarnya power. Lihat tangan sahabat. Yang ini itu bergerak begini. Tuh. Yang ini dari sini ini bergerak. Tuh. Nah, dua-duanya ada putarannya, ada twistnya. Nah, tuh sendinya bergerak dia. Tidak kaku gini doang. Nah, tidak kaku gini terus begini. No. Dia dari sini diputar. Seret. Nah, ini juga sama dari sini. Seret. Seret. Ya, ini namanya are maki. Oke, yang kedua elbul maki atau elbul cikio maki. Seret dari sini, dari bawah naik ke atas. Nah, seperti itu. Ya, sekali lagi, ini posisi bakat palmo itu harus ada di sumbu simetris badan kita. Jadi kalau kita berdiri, ini tengah. Ya, ini posisinya harus ada di atas ini. Ya, bukan di sini atau di sini atau di sini, bukan. Ya di sini. Nah, di sini. Nah, seret naik. Nggak boleh nutupin. Kalau nutupin silau dan ini terhalang pandangan kalian. Tidak boleh, harus di atas. Karena nanti ada serangan dari depan, kita bawa ke atas. Ada serangan, kita close dulu terus kita bawa. Seret. Ini bisa dikombin dengan pukulan. Bang. Seperti itu. Itu tangkisan yang kedua, namanya elbul maki. Ya, kemudian yang ketiga adalah montong bakat maki. Nah, ini tadi kan ada are, ada elbul, ada montong. Ya, montong bakat maki atau bakat palmo, montong bakat maki. Dari sini keluar. Nah, lihat coba menggunakan 2 tangan. Ya,
ini satunya ke sana, seret, ini ke sini. Ya. Ya, arahnya prinsip tapisan kalau dia mau ke atas, mulainya dari bawah. Kalau dia mau ke bawah, mulainya dari atas. Tapi kalau dia mau ke tengah, mulainya juga dari tengah. Walaupun sabun dari sini, tapi ini ke sini, ke tengah. Baru bergerak. Ya, dia coba. Nah, kalau lagi mati dari bawah, ini langsung ke atas. Bukannya montok mati, bukannya begini. Bukan. Tuh, ini bukan. Ini nanti. Nah, tuh. Nah, garisnya cuma seperti ini. No, garisnya gini. Seret, seret. Nah, ini garisnya. Seret, seret. Ini juga sama. Seret, seret. Nah, seperti itu. Itu prinsip tapisan. Ya, 3 tapisan ini yang dipelajari untuk seorang sabun putih. Nanti seterusnya akan ada perkembangan tapisan. Nah, seperti itu. Oke, Sabang kira itu aja hari ini untuk materinya sudah saya menjelaskan mengenai teknologinya. Saya harap begitu kalian mempelajari apapun bela dirinya, kalian bisa mengetahui atau mempelajari atau memahaminya lebih dalam lagi. Seperti itu. Kalau kalian bingung, tanya sama pelatih kalian, sama sabang. Nama sabang Rian. Jangan sampai nanti ditanya sama yang lain, pelatihnya siapa? Pelatihnya sabang. Sabang siapa? Sabang, bukan boleh. Harus tahu namanya. Ini namanya Sabang Rian Apriansa. Ini ya, tuh kelihatannya yang di bawah. Nah, nama Sabang Rian Apriansa. Oke, jadi kalau ditanya pelatihnya, namanya harus tahu. Jangan sampai Sabang aja. Karena semua pelatih, ya Sabang atau Sabang ini. Seperti itu. Oke, itu aja dari Sabang. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan sampai kondisi pandemi ini selesai. Saya mengakhiri, terima kasih.